warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar. Selamat datang di media pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP kelas 8 dengan kurikulum Merdeka. Kali ini kita akan mempelajari bab 1 tentang teks laporan hasil observasi. Apa ya capaian pembelajarannya? Ini dia. Nah, apa sih tujuan pembelajarannya? Ini dia. Nah, sahabat rumah belajar, sebelum kita ke makna teks laporan hasil observasi, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih maknanya observasi. Observasi adalah tindakan mengamati berbagai peristiwa, keadaan, dan benda-benda di sekitar. Setelah sahabat rumah belajar sudah mengetahui makna dari observasi, nah sekarang ayo kita cari makna dari teks laporan hasil observasi. Apa ya kira-kira? Nah ini dia makna dari teks laporan hasil observasi adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau tulisan yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Selanjutnya sahabat rumah belajar, apa sih struktur teks laporan hasil observasi itu? Nah, Anderson tahun 2003 membagi struktur teks laporan hasil observasi menjadi 3. 1. Definisi umum. 2. Deskripsi bagian. 3. Simpulan. Apa sih makna dari definisi umum? Ini dia. Sahabat rumah belajar, tahukah kalian apa sih perbedaan antara topik dan gagasan utama? Nah, topik adalah ide atau pokok pembicaraan dalam teks atau karangan yang menggambarkan keseluruhan isi karangan dan biasanya bersifat umum. Sedangkan gagasan utama adalah ide atau inti pembicaraan dalam sebuah paragraf dan biasanya bersifat khusus dan dapat juga disebut sebagai ide pokok. Sahabat rumah belajar, bagaimana sih cara membedakan topik dan gagasan utama? Cara membedakan topik adalah 1. Melihat judul. 2. Memperhatikan hal yang dibahas pada paragraf pertama dan terakhir. 3. Memperhatikan kata-kata yang sering muncul. 4. Memperhatikan peristiwa yang sering dibahas. 5. Bisa juga melihat gambar jika ada. Sedangkan untuk membedakan gagasan utama adalah 1. Paling gampang dilihat dari awal sampai titik pertama paragraf. Biasanya di sini, walau tidak selalu ya. 2. Bisa juga melihat dari akhir paragraf sampai titik sebelumnya. 3. Kalau masih tidak ada, berarti berada di tengah dengan membaca seluruh paragraf. Nah, sahabat rumah belajar, dalam teks laporan hasil observasi juga ada yang namanya data dan fakta. Apa sih perbedaannya? Data adalah kumpulan informasi atau keterangan yang benar dan nyata. Data dibedakan menjadi 2. 1. Data yang berbentuk angka. 2. Data yang tidak berbentuk angka. Apa sih contohnya? 1. Bus yang dimiliki Transkota berjumlah 50. Kemudian, pemilik Transkota bernama Irwan Jaya. Fakta adalah hal atau keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau yang benar-benar terjadi. Contohnya, warga negara Indonesia yang berjumlah 17 tahun ke atas dan sudah memiliki surat izin mengemudi boleh mengendarai sepeda motor. 2. Sepeda motor adalah alat transportasi roda 2 yang digerakkan oleh mesin. Dalam teks laporan hasil observasi juga ada diantaranya paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu hal dengan terperinci dan detail seperti dapat dilihat, didengar, dicium, diraba, atau dirasakan. Sedangkan paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan informasi, maksud dan tujuan tertentu agar pembaca memperoleh tambahan pengetahuan.
Selanjutnya, dalam teks laporan hasil observasi ada tanda baca. Tanda baca yang pertama adalah titik. Fungsinya untuk mengakhiri kalimat. Tanda baca yang kedua adalah koma. Fungsinya untuk pemerincian 3 unsur atau lebih dalam satu kalimat. Tanda baca yang ketiga adalah tanda titik 2. Fungsinya disimpan di akhir yang diikuti pemerincian. Sedangkan tanda baca yang keempat adalah tanda titik koma. Fungsinya sebagai pengganti kata penghubung yang menunjukkan hubungan setara dalam sebuah kalimat. Sahabat Rumah Belajar, sekarang bagaimana ya tata cara penulisan bahasa daerah dan bahasa asing dalam teks laporan hasil observasi? Dalam menulis kata dari bahasa daerah atau bahasa asing yang belum diserat ke dalam bahasa Indonesia, harus ditulis dengan menggunakan huruf miring. Contohnya, wisatawan dapat menikmati jajanan kuliner di sepanjang pantai Padang seperti jajanan lengkitang, pensi, karupuak kuah, pisang bakar, kelapa muda, soto, sate, dan siput. Nah, sahabat Rumah Belajar, yang berhuruf miring adalah karupuak kuah dan siput, yang berarti menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing. Sahabat Rumah Belajar, terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.